warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemasis, kembali lagi bersama kita di acara Seramah. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Ma'had Pesantren Luhur Sabilus Salam. Namanya siapa? Ropi Faturrahman. Ini Ustadz Ropi Faturrahman. Jauh-jauh datang dari Kampung Utan ke UIN. Sehat, Ustadz Ropi? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Dari jam berapa dari Sabil ke sini? Dari Sabil jam 1-an lah, jam 1 lebih. Betul lah ya. Ya, hujan tadi ya. Iya, hujan. Iya. Insya Allah Seramah ini kita kali ini bakal bahas fokus tentang sholat, Mas Rofi. Karena bulan Ramadan itu kan bulan ibadah ya. Iya, betul. Emang judulnya Ramadan itu kalau di orang-orang tuh puasa. Tapi kadang-kadang ada orang puasanya bagus, kagak makan, kagak minum, tapi sholatnya malas-malesan. Ya. Nah, itu susah banget tuh Mas Rofi. Bahkan walaupun kita hidup di lingkungan UIN, Islam gitu, masih banyak mungkin teman-teman kita yang kita temukan tuh dia berat untuk sholat. Nah itu pastinya titik kita buat jadi lebih rajin itu kan berat ya. Namanya awal untuk berubah itu kan berat. Nah itu menurut Mas Rofi itu gimana tuh langkah paling benar, langkah paling realistis untuk orang, terutama kayak kita nih yang Gen Z gini nih, supaya jadi lebih ringan gitu sholat itu. Baik, kalau berbicara tentang sholat, emang sulit banget gitu ya. Apalagi di tengah-tengah bulan puasa kali ini. Kayak misal ya bulan puasa itu bawaannya itu males banget. Apalagi kalau nggak kuliah. Sekarang apalagi kuliahnya online. Agak susah gitu. Iya. Nah, tapi mungkin untuk memulainya, sebenarnya bukan memulai ya, lebih ke memperbaiki. Apalagi kita sebagai mahasiswa UIN ya, yang notabene-nya itu I-nya tuh Islam, bukan Indonesia. Nah, itu tuh bukan mulai, tapi mencoba melakukan secara kontinu. Dengan cara pertama yaitu memulai dari hal kecil. Hal kecilnya seperti apa? Ya kita tahu soal itu banyak. Ada kategori yang wajib, yang 5 waktu itu. Terus ada sholat sunnah yang berbagai macam kategorinya. Ada yang muakkad, ada yang guer muakkad dan sebagainya. Nah ya udahlah kecil-kecilan aja. Kita coba atau istiqomah di sholat yang wajib yang 5 itu. Ketika datang waktu sholat, ya kita harus langsung. Kalau kata guru saya mah, yang beliau selalu menekankan di amanahnya sebelum beliau wafat, almarhum al-makfurlah, dia menyebutkan amanahnya itu 3. Pertama, akhlak baik. Kedua, jangan lupa meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Karena itu merupakan pondasi. Jadi setelah akhlak kita baik, percuma kita akhlak baik, sodako, infak, terus berbuat baik kepada orang tua, tapi kita nggak sholat. Itu tuh nihil gitu. Amal-amalan baik kita ibaratkan angka 0, sholatnya angka 1. Bahkan di dalam tafsir Yasin, karya Syekh Hamami Zadah, itu disebutkan ketika dipertanggungjawabkan amal-amalan, yang paling pertama itu sholat. Ketika sholat enggak nih, ya udah kita nunggu berapa ratus tahun. Berapa ratus tahun itu dunia. Kalau hitungan di akhiratnya mungkin 1 hari. Tapi kan ibaratkan 1 hari di akhirat itu 1000 tahun. 1000 tahun betul. Ketika di sirat kita dipertanyakan soal itu, ternyata 0 nih. Wah, kita nunggu dulu tuh orang-orang dulu yang duluan jalan menuju surga. Kita diam. Makanya sangat harus gitu sholat itu. Makanya ditekankan sekali oleh guru saya itu sholat. Nah dari situ ya hal kecil yang bisa kita lakukan itu dengan melakukan sholat fardu yang 5 waktu. Dengan cara apa? Istiqomah, kontinu. Berarti pertama tuh mulai dari hal kecil. Pertama mulai aja dulu dari yang wajib. Ya nanti yang sunnah akan ikut. Terus yang kedua pastinya membangun kesadaran itu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kesadaran itu yang bakal bikin kita nggak malas lagi buat nekunin sholat ya, gitu ya. Betul, seperti itu. Mas. Berarti sebenarnya yang bisa menjaga itu kesadaran itu sendiri Mas Rofi ya? Iya, kesadaran. Kembali lagi ketika ya kalau kata orang mah ya tahu diri kita sebagai hamba dan Allah sebagai khalik, kita makhluk, Allah khalik, ya kita sepatutnya lah
melakukan apa yang beliau perintah dan meninggalkan apa yang beliau larang. Seperti itu. Kita banyak minta kepada Allah. Terus banyak, kenapa ya kita doanya tidak selalu diijabah, tidak hajat kita tidak selalu berhasil. Ya mau berhasil atau diijabah gimana? Ibadah aja kita leha-leha. Nah makanya harus ya ditingkatkan seperti itu. Soalnya saya ingat satu syair Mas. Ada perbedaannya tuh si Allah tuh memberikan apa ya? Allah tuh sangat suka terhadap orang yang selalu minta, tapi beda sama kita. Kita mah kalau diminta nggak mau kan? Betul. Iya. Allahu yagdabu intarok tasu'alahu wa banu adama yagdabu hina yus'alu. Itu makanya tahu diri. Kita mau minta ya apa ya orang yang kita pinta atau kholik lah dalam hal ini, ya yang beliau yang merintahkan kita laksanakan perintah. Seperti itu. Itu ngomongin continue tuh. Yeah. Paling pertama tuh gimana caranya kita bikin diri kita sholat terus lah. Iya, betul. Pasti kan nanti next stepnya kalau beneran sholatnya mau ngefek gitu, mau ngefek ke hidup kita tuh pasti kita harus jaga kualitasnya, Mas Robi. Sedangkan itu berat sekali. Yeah. Maksudnya meraih level tertentu dalam kualitasnya itu gimana tuh supaya orang-orang yang kualitasnya pas-pasan kayak saya begini, sholatnya naik tuh gimana gitu? Berbicara tentang continue, istiqomah dan terus jaga. Pasti ketika tadi kita udah mulai, ya betul kata Mas, harus dijaga. Nah, itu ya istiqomah dari hal-hal kecil. Continue ketika kalau bahasa Perancisnya mah durcong. Nah, ketika dur azan nih, cong kita sholat. Nah, kalau sudah dur langsung cong sholat. Iya, bukan cong dur kita sholat. Kita sholat dur nih. Datang adzan asar, nah itu boleh. Nah, mulai dari tepat waktu, istiqomah, ya. Tepat waktu, insya Allah continuous lah itu. Minimal tepat waktu, betul, guys. Minimal banget, biar minimum anak UIN mah sholat nggak keluar waktu lah ya. Iya. Apalagi betul. Subuh, sumpah apalagi subuh. Bener banget. Betul, kadang subuh ada yang bukan jamnya gitu ya. Jam 7 kita lihat di masjid kok rajin banget doa. Ternyata setelah pas itidal ngangkat tangan. Malah kunut ya. Subha kalau katanya saya subuh duha. Ya. Subuh bari duha begitu mah. Betul. Ada hadis menarik tuh Rasul tuh pernah bersabda Mas Rofi. Kan Rasul bilang qurratu aini fis shalah. Penyejuk hatiku tuh ketika sholat. Betul. Itu tuh untuk sampai kepada itu tuh gimana? Itu kan kalau udah begitu namanya orang udah kecanduan sholat tuh ya. Iya. Iya kan? Dia tuh nunggu ini kapan ya zuhur. Kayak kita sekarang nungguin maghrib lah gitu kira-kira. Ya. Tapi ini mah nggak gara-gara buka, gara-gara kepengen sholat. Tuh apa langkahnya biar sampai ke titik itu? Ketika kita tadi telah continue istiqomah dalam hal ibadah, dalam hal ini adalah sholat, yaitu kita setelah itu kita jadikan sholat itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Ketika seseorang merasakan sholat itu bisa menenangkan hati, maka ia akan mendatanginya bukan menghindarinya. Seperti itu. Jadi ketika betul kata Masnya tadi bahwasanya sholat itu qurratu a'yun ya. Nah, jadi sesuatu yang luar biasa bagusnya. Jadi ketika kita udah tadi semua masalah itu misalkan kita tuh curhat ke orang mah, kadang ke teman kan comel ya. Suka dibilang-bilang ke orang gitu. Cepu. Nah itu makanya kalau misal ke orang mah nggak terpercaya, ya udah kita curhatnya ke Allah. Itu di mana? Di sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta pertolonganlah dengan cara sabar dan juga sholat. Seperti itu. Jadi ketika sholat sudah menjadi kebutuhan dan sudah merasakan bahwasanya sholat itu bisa menenangkan hati, maka sholat akan didatangi bukan dihindari. Jadi mindsetnya gitu ya. Mindset itu sholat itu ya tempat perlindungan ibarat kata ya. Betul. Kalau hati udah mulai gersang, udah mulai kosong lah ini hidup ini. Itulah sholat sebenarnya yang mengisi ya. Sudah menjadi obat gitu ya. Sudah diberikan solusinya sama Allah. Kalau kalian mumet, skripsian gak beres-beres, tugas banyak, ya sholat. Tapi ingat, Mas, perlu dicatat jangan membawa masalah kita ke sholat. Nah, gimana tuh maksudnya tuh? Dengan cara apa? Itu dengan cara khusyuk. Ketika kita takbir, Allahu Akbar itu mulai, itu tuh lepaskan semua permasalahan atau problematika hidup kita.
Bukan ketika sholat itu Allahu Akbar, berai semua keluar jemuran belum diangkat, sendal takut ada yang gosok, makalah belum beres, tugas belum beres, jangan. Jadi malah mikirin hal lain gitu betul. ya. Makanya dari situ harus lahirlah khusyuk dalam sholat. Ketika khusyuk, kita insya Allah segala hajat kita itu insya Allah bisa Allah ijabah ke doa kita, karena kan dalam sholat itu semuanya doa kan, baik itu dari Al-Fatihah, mulai Al-Fatihah, iftitah, Al-Fatihah sampai dengan salam itu isinya semuanya doa. Makanya kita pahami bagaimana kita bisa lahir kehusyuan itu dengan cara kita memahami apa yang kita baca saat sholat. Memahami apa yang dibaca pas sholat, dan tadi bahkan sebelum itu tuh kita harus lepasin pikiran. Konsen dulu lah gitu ya. Sholat 5 menit lah. Tapi main HP sejam aja kita kuat ya. Benar. Sangat kuat. Benar. Apalagi Genji ya. Iya. Itu screen time-nya luar biasa itu. Daripada waktu tidur banyakkan screen time sebenarnya Genji. Itulah dia sobat Kemasis. Jadi intinya sholat ya, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Langkah-langkahnya tadi udah dibeberin sama kakak kita Ustadz Ropi. Katanya pertama harus bangun kesadaran. Sholat tuh sepenting itu. Terus yang kedua, mulai aja dulu dari hal yang kecil ya. Minimal banget, bare minimum sholat wajib ya. Iya, sholat wajib. Terus yang ketiga tadi, memulai dengan khusyuk. Jadi kalau mau sholatnya berkualitas, harus khusyuk. Dan khusyuk dimulai dengan membuang pikiran lain selain sholat. Hanya sholat aja. Ini mah saatnya lah buat Allah gitu ya. Betul. Benar. Mungkin ada sedikit ya Mas. Closing statement. Ketika istiqomah dan khusyuk bukan hasil dari motivasi sesaat, tapi hasil dari kebaikan yang dijaga setiap saat. Kata-kata hari ini bos. Jadi istiqomah dan khusyuk itu bukan hasil motivasi sesaat, tetapi hasil dari menjaga kebaikan setiap saat. Jadi itu tuh sebenarnya diraihnya nggak instan ya. Itu instan. Tapi tadi ya mulai aja dulu. Baru. Oke. Ini Mas Al, terima kasih banyak Ustadz Ropi pencerahannya. Ini lihat ruangan ini menjadi terang dengan cahaya-cahaya nasihat Ustadz Ropi. Semoga kita semua sobat Kemasis dan juga kita orang di sini semua termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Ropi atas waktunya, udah dinasehatin, udah diterangkan lah ini jalan hidup ya. Sama, di Ciputat Mas. Begitu Ciputat ini polusi lahir, polusi batinnya banyak. Jadi memang cahayanya adalah pada sholat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bareng narasumber lain. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.